Pemirsa, kita telah tiba di segmen terakhir Prime Time Talk pada hari ini dan kita akan lanjutkan perbincangan. Saya menyapa Pak Said Didu terlebih dahulu. Jadi tadi sudah ada sejumlah agenda yang diminta untuk diprioritaskan oleh penelpon kita Pak Hairul, yaitu tata kelola migas, mafia migas, dan jangan mau dikooptasi. Itu artinya juga harus punya pendirian yang kuat begitu. Nah, kalau Anda sendiri melihat agenda yang layak dijadikan prioritas dan reformasi itu yang mana? Saya pikir gini, Pak Jonan ini miliki modal yang cukup bagus. Mitra di DPR itu cukup bagus. Saya ngalami betul, tidak ada lagi agenda pribadi yang menonjol. Maksud agenda politik ada. Politik itu politik kenegaraan, bukan politik untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, orang-orang yang ditempatkan sekarang ini orang-orang bagus. Dan maksudnya kultur SDM dulu yang kan dulu dianggap kan pada saat itu menterinya masuk penjara, sekjennya masuk penjara, SKK masuk penjara, itu udah bagus. Udah kultur transparansi sudah bagus. Jadi dia punya modal yang bagus. Nah, yang kedua, Jonan dikenal orang yang sangat tegas. Jadi orang-orang yang mau main-main juga tidak akan datang menghadap Jonan. Kira-kira ini prakondisinya bagus. Nah, sekarang dengan kondisi itu maka menurut saya Jonan harus masuk ke agenda-agenda yang keras, yang harus diselesaikan. Agenda keras itu penyelesaian undang-undang migas. Karena tata kelola migas hanya bisa dilakukan kalau undang-undang selesai. Revisi undang-undang pertambangan, ya Pak, itu harus segera. Ini, nah karena kepercayaan publik mumpung lagi tinggi. Yang ketiga, proyek-proyek besar, 35.000 megawatt itu harus ditongkrongin. Yang ketiga tentang masalah Freeport itu harus ditongkrongin, karena ini masalah agak krusial juga ini. Nah, yang ketiga, 4 adalah Blok Masela itu juga harus, kalau itu tidak jalan bisa orang Maluku bisa menyatakan kenapa tidak jalan, ya kan. Yang keempat tentang kilang ini tarik menarik kepentingan banyak sekali. Saya berharap Jonan masuk untuk meluruskan kalau ada pemain di antara kilang. Jadi saya pikir 5 itu sudah cukup untuk lima agenda. Pak Satya, Anda setuju 5 hal ini atau ada pandangan? Ada tambahan ya, 5 itu udah betul. Tambahannya adalah mengenai bagaimana kita mengefisienkan harga gas ya domestik. Karena itu kan juga penting sekali dalam rangka kita sudah menganggap bahwa gas itu sebagai prime mover ekonomi. Jadi bukan lagi sebagai revenue, hanya pendapatan negara. Dan kita mesti diingat bahwa di bidang perindustrian, prosentase terhadap PDB kita cuma 16%, Pak. Kecil sekali perindustrian kita. Kita harus tingkatkan. Ya dengan jalan apa? Yang menciptakan industri-industri baru. Dan itu apabila harga gasnya efisien, ya saya tidak katakan murah tapi efisien, itu akan membantu betul pertumbuhan industri yang akhirnya mereka membayar pajak dan meningkatkan pendapatan pajak kita ya. Itu menjadi hal yang menurut saya harus betul-betul segera diselesaikan. Yang tidak kalah penting itu adalah banyaknya sekali blok-blok, baik itu blok migas, mineral batu bara yang expired. Ya itu kan otomatis harus membalans antara kita perlukan investasi ke situ, tetapi juga memberikan kesempatan kepada domestic players. Ya itu kan tentunya nanti harus ada kebijakan-kebijakan terobosan untuk menciptakan itu. Lantas yang tidak kalah penting ya, yaitu tadi menyangkut masalah revisi undang-undang. Memang tahapnya sekarang masih di DPR, tapi nanti pada gilirannya pada waktu pembicaraan tingkat 1 posisi pemerintah siap. Karena undang-undang tidak akan terjadi tanpa persetujuan dua belah pihak. DPR saja ngotot, pemerintahnya tidak mau, tidak terjadi. Pemerintahnya ngotot, DPR tidak mau, juga tidak terjadi undang-undang. Nah, ini yang harus dilihat. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan, hari ini masalah undang-undang minerba itu undang-undang yang sangat kritis dan pemerintah dalam posisi pelanggaran. Ya, dengan adanya relaksasi, dengan adanya renegosiasi yang tidak selesai dalam waktu 1 tahun sebagaimana digariskan oleh undang-undang. Saya mengusulkan, Pak, keluarkan Perpu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak cacat hukum di dalam rangka mengeksekusi semua aspek yang menyangkut masalah mineral dan batu bara. Dan ini selalu menjadi pesan saya sebetulnya pada waktu Pak Menterinya Sudirman pada waktu pertama kali beliau menjabat, itu saya sampaikan juga secara terbuka kan bahkan, dan itu menjadi hasil kesimpulan rapat Komisi 7. Nah, ini harus menjadi masuk dalam radar menteri yang baru ini supaya dia segera ya melakukan aksi-aksi itu. Pekerjaan rumah sedemikian menumpuknya, namun ini sudah ada masukan dari bapak-bapak mana yang harus jadi prioritas dan jangan lupa juga untuk menggerakkan semua stakeholder dan bekerja secara teamwork ya Pak. Ya tidak ada tempat untuk one man show di sini. Dan saya pikir
Pak Jonan dia bekas BUMN paham, jadi betul-betul bikin kebijakan, bikin kepastian untuk investor. Oke. Itu penting. Baik, terima kasih banyak Pak Satya dan juga Pak Said Didu sudah hadir di Berita Satu TV dan masukan-masukan berharganya. Selamat malam, terima kasih banyak. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Connect 360 bersama Carlos Michael dan juga Luisa Kusnandar. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ani Rahmi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.